datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Pujian tadi mengatakan bahwa dunia tak dapat menggantikanmu karena Yesus yang kita cintai adalah permata hati. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah kekasihmu, permata hatimu, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah teman karib. Siapakah teman karib kita kalau bukan Yesus? Tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesuslah teman karib kita, sahabat karib kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 25 ayat 40. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Mazmur 25 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti pujian tadi dikatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti Yesus permata hatinya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Dikatakan di ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang takut akan Dia akan menjadi sahabat karib, teman karibnya Tuhan. Siapakah orang-orang yang berteman karib dengan Tuhan? Itu orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan itulah yang akan menjadi teman karibnya Tuhan. Ada dua saudaraku yang kita akan dapatkan kalau sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita menjadi teman karibnya Tuhan,
Dikatakan di firman Tuhan ini, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin tahu bagaimana isi hati Tuhan, bagaimana rahasia isi hati Tuhan, bagaimana perjanjian-perjanjian Tuhan, engkau harus bergaul karib dengan Tuhan. Engkau akan mengerti arti kehidupan ini. Engkau tidak akan pernah putus asa, engkau tidak akan pernah galau, engkau tidak akan pernah stres, karena engkau tahu isi hati Tuhan. Ketika engkau mengalami satu persoalan masalah, engkau tahu di balik semua persoalan yang kau alami ada rencana Tuhan yang indah, karena engkau tahu rahasia isi hati Tuhan. Jadi mari saudaraku, bergaul kariblah dengan Tuhan, berteman kariblah dengan Tuhan, supaya engkau tahu isi hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang menjadi teman karibnya Tuhan, pasti selalu menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini orang sudah banyak yang sudah jenuh menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, ada di akhir zaman ini akan muncul nanti pengejek-pengejek yang mengatakan, di mana Tuhan yang berjanji untuk segera datang. Dari sejak nabi-nabi di zaman dahulu purbakala dikatakan bahwa Tuhan mau datang, tetapi sampai sekarang Tuhan belum datang. Itulah kata-kata yang akan dikatakan oleh para pengejek-pengejek, karena mereka sudah jenuh menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bahkan umat Tuhan pun yang selama ini mungkin setia dengan Tuhan, tapi bisa saja dalam menghadapi setiap tantangan persoalan, mereka mulai jenuh menantikan Tuhan. Mereka jadi jenuh berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, karena saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka tidak tahu isi hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya engkau tahu isi hati Tuhan, supaya engkau selalu setia menantikan kedatangan Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, engkaulah permata hatiku, tidak ada yang bisa menggantikan engkau. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari berjuang memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Miliki mesbah doa pribadi, miliki mesbah doa keluarga, bergaul karib dengan Tuhan, supaya engkau menjadi teman akrabnya Tuhan, teman karibnya Tuhan. Sehingga kepadamulah Tuhan akan memberitahukan isi hatinya, dan engkau akan punya kekuatan yang baru setiap saat untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan, karena Yesus adalah permata hati. Yesus, engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan. Tetaplah setia menantikan kedatangan Tuhan. Umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.